Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 Magelang pada hari Minggu 6 Maret 2022. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama, kita terus doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, GBI Cemara 7 Cabang Bintaro dan Cabang Gedengan dalam iman dan jumlah jemaat. Yang kedua, kita mendoakan anggota keluarga yang sudah tertera di buletin. Kemudian untuk info persembahan dan jadwal petugas kebaktian bisa Bapak Ibu simak di dalam buletin yang sudah tertera. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan hadir di sini. Kita dapat merasakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku
kemurahan Tuhan, kami semua ada di tempat ini untuk berkumpul bersatu hati, memuji memuliakan nama Engkau. Jika sebentar kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin proses jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Roh-Mu turun melingkupi kita. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang menuju ke tempat ini. Engkau memberkati perjalanan mereka hingga sampai ke tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan sukacita memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Aman damai kita miliki karena berharap pada Tuhan. Apapun yang menimpa kita, pasti Tuhan turut bekerja. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan nyanyian pujian nomor 152, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi aman. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus turut serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus turut serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Anugerah yang lipat ganda dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, di bawah-Nya ku ke surga, kedai ambil warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6 berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi pujian persembahan. Oh Tuhan,
Pada pagi hari ini, anak-anak-Mu memberikan yang terbaik yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati agar persembahan kami ini layak dan dapat membantu pelayanan di tempat ini. Engkau juga memberkati bagi tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan yang belum sempat memberi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita agar kita siap menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Trio. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melihat firman Tuhan. Untuk minggu ini kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Samuel pasal ke-26. Ketika peristiwa terjadi di mana antara Saul dan Daud, dikatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musuhkan dia, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan
ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Lalu Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa ini terjadi untuk kedua kalinya. Ketika Daud yang pada saat itu mulai dimusuhi oleh Saul, sang rajanya, dan sebetulnya Daud sudah tahu bahwa dia nanti yang akan menggantikan Saul, dia yang akan dijadikan oleh Allah sebagai raja umat Israel pada waktu itu. Tetapi dengan keadaan ini kita tahu peristiwa bagaimana akhirnya Daud keroyo-royo terus pergi menghindari kejaran daripada Saul. Dan kita tahu peristiwa yang terjadi ketika di dalam pasal yang ke-24, ketika Saul masuk ke sebuah gua dan Daud memotong akan sebagian dari, kalau sekalian, bajunya, dan dikatakan bahwa aku tidak membunuh dia. Aku tidak akan menjamah tuanku ini sebab dialah orang yang diurapi Tuhan, di dalam pasal 24 ayat yang ke-11. Nah, peristiwa itu terjadi kembali ketika pada saat itu Saul melihat bagaimana Daud yang luar biasa, dia harusnya bisa membunuh Saul tetapi dia tidak mau. Tetapi berkali-kali kemudian berulang ya, Saul mencari Daud kembali. Nah, peristiwa di dalam pasal yang ke-26 ini terjadi lagi, dan bagaimana ketika Saul dengan pasukannya, dan kalau peristiwa itu dikatakan bahwa ketika Saul mencari Daud dan akhirnya dengan segala prajuritnya, Saul dikelilingi oleh prajuritnya, bahkan kita tahu bagaimana ketika dia memiliki pasukan yang luar biasa, tetapi bagaimana keadaan itu bisa terjadi. Abner yang pada waktu itu sebagai panglima pun akhirnya bisa, bahasanya, leno. Saul yang ada di tengah-tengah perkemahan, semuanya tertidur, semuanya tidak mengetahui kalau Daud dan Abisai ini bisa masuk ke perkemahan itu. Dan dengan semua yang tidak sadar itu, sebetulnya Daud bisa membunuh kembali akan Saul, tetapi dia tidak mau. Dia hanya mengambil tombaknya dan dikatakan tadi dengan kendinya, kan itu kan. Nah, peristiwa ini hampir sama dengan yang dulu. Setelah mereka pergi membawa tombaknya, akhirnya mereka memberitahukan, atau bahasanya apa, berteriak ya, mengatakan, Pak Saul, Raja Saul, ini loh, aku sebetulnya bisa bunuh kamu tapi aku tidak mau. Ini loh buktinya, tombakmu ada di tanganku. Apa yang terjadi akhirnya? Bagaimana Saul disadarkan kembali. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikian hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sungguh sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Berpisahlah kembali mereka. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita akan bisa melihat bagaimana sosok Daud yang luar biasa itu. Bahkan kita melihat bagaimana karya Daud yang luar biasa ketika kita melihat Mazmur. Memang Mazmur semuanya tidak ditulis oleh Daud, tetapi sebagian besar ditulis oleh Daud. Bagaimana pribadi Daud, bagaimana sosok Daud yang luar biasa. Walaupun dia
juga sempat jatuh di dalam dosa, tetapi dia langsung bangkit minta ampun kepada Tuhan. Nah, dari sini kita melihat bagaimana pribadi Daud, bagaimana sosok Daud, bagaimana iman Daud, bagaimana keyakinan Daud. Yang jelas adalah bahwa Daud memiliki kepercayaan akan otoritas Tuhan yang mutlak. Nah, otoritas Tuhan yang mutlak ini kita tadi bisa melihat, yang pertama adalah Daud menyerahkan segala sesuatu di dalam dirinya kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah bagaimana Daud menyerahkan penghakiman sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika dia tahu bahwa Saul mencari dia, Saul ingin membunuh dia, dan pada saat itu ada kesempatan yang bukan hanya sekali dia bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kata Daud lagi, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia, sebab karena sampai ajalnya dan ia akan mati. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Daud menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan, akan penghakiman kepada Saul. Begitu juga di dalam kehidupannya. Dia menyerahkan segala sesuatu ketika dia dalam kezoliman, sedang dizolimi, sedang ditekan oleh Saul. Dia tidak dendam dengan Saul, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Yang berikutnya dalam kepercayaan otoritas Tuhan yang mutlak ini adalah bahwa berkat yang akan dia terima dia yakini. Dan ketika akhirnya mereka berpisah, justru Saul mengatakan, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Sebetulnya Saul ini luar biasa. Ketika dia sadar, di dalam pasal yang ke-24 juga demikian, dia senantiasa mengatakan anakku Daud. Tetapi begitu dia mood lagi, marah lagi, dia kejar-kejar Daud lagi. Tetapi begitu dia sadar, dia katakan tadi, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Ada suatu berkat yang Tuhan berikan, walaupun melalui doa Saul. Tetapi Daud benar-benar pribadi yang benar-benar meyakini otoritas berkat Tuhan itu mutlak ada untuk dirinya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur, bagaimana Mazmur Daud yang luar biasa, dia meyakini doanya di pagi, siang, di dalam malam. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam Mazmur nanti, doa yang luar biasa. Dia meyakini segala sesuatu berkat akan diturunkan Allah kepada dirinya. Walaupun dalam keadaan dia dikejar-kejar Saul, dia tetap meyakini bahwa berkat itu terus Allah akan berikan kepada dirinya. Terlebih ketika dia tahu bahwa dia akan menjadi seorang raja. Mungkin secara manusia, ketika raja yang akan digantikan ada di tangannya, dalam arti ada di tangannya, dia bisa bunuh Saul. Terlebih Saul yang jahat pada dia. Mungkin kalau dia emosi, dia akan bunuh Saul, karena dia yang sebetulnya, kalau sekarang ada dikatakan ketika ada suatu pembunuhan dikatakan karena sakit hati dan sebagainya, seakan-akan karena itu bisa melunakkan hukum. Ya, dia seperti itu karena itu orangnya jahat. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia tetap meyakini bahwa berkat Tuhan itu mutlak akan terjadi pada dirinya. Jadi secara emosi ketika dia membunuh Saul, dia pasti akan menjadi raja, tetapi dia tidak mau. Dia tetap menunggu saat yang tepat. Berkat itu
turun atas dirinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam pasal-pasal berikutnya akhirnya bagaimana Saul ketika berperang dan mati, dan Daud akhirnya menjadi seorang raja. Dan berkat bukan hanya itu, tetapi berkat yang daripada Tuhan diyakini oleh Daud luar biasa terus mengalir di dalam dirinya. Yang berikutnya, percaya Daud kepada otoritas mutlak Tuhan di dalam dirinya, bahwa dia yakin bahwa Tuhan pasti terus akan menolong di dalam kehidupannya. Pastilah engkau sanggup melakukannya. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukan. Walaupun ini juga yang dikatakan oleh Saul. Yang tadi berkat, yang berikutnya adalah apapun jua yang engkau perbuat, pasti engkau sanggup melakukan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di sini perkataan Saul, ini adalah perkataan yang keluar yang bisa dikatakan karena Daud yang luar biasa itu. Karena Daud yang baik itu, yang luar biasa itu, akhirnya auranya mengalir kepada Saul, sehingga ketika dia sadar, dia mengatakan kembali, engkau akan diberkati Tuhan, dan engkau pasti sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ini juga yang diyakini oleh Daud. Bagaimana ketika dia berlari untuk menghindari kejaran Saul, dia tetap mampu untuk berjalan. Di dalam kehidupannya juga demikian. Bagaimana kita tahu Daud mengalami suatu berkat di dalam melakukan segala sesuatu. Bagaimana dia akhirnya mampu untuk mengalahkan orang-orang yang memusuhi dia, raja-raja yang harus dia kalahkan. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Daud menyatakan itu di dalam Mazmur. Pertolongan Tuhan luar biasa di dalam diri. Terlebih kalau kita melihat kembali di dalam pasal sebelumnya, bagaimana ketika dia mengalahkan Goliat, hal yang tidak mungkin terjadi, dan dia meyakini itu bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Inilah yang kita bisa lihat, bagaimana sosok Daud yang luar biasa. Dia meyakini benar-benar otoritas Tuhan di dalam dirinya, baik dalam hal penghakiman, baik dalam hal berkat, baik dalam hal pertolongan, untuk dia mampu menjalani kehidupan, bahkan dalam berkat yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini kita juga merasakan bagaimana sosok Daud yang luar biasa itu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengerti dan memahami akan Allah kita di dalam Tuhan Yesus, yang sudah memberikan akan berkat-Nya melalui kehidupan akan para pendahulu-pendahulu kita, bagaimana mereka diberkati, bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan, bagaimana mereka menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya kepada Tuhan. Dia yakin otoritas Tuhan. Kita juga harus yakin otoritas Tuhan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semua. Segala kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita terus menggali akan pribadi kita untuk tahu siapa Tuhan kita yang luar biasa itu, dan kita merasakan berkat-Nya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh memiliki Allah yang senantiasa memberkati kami. Terlebih Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah memberkati keselamatan untuk kami semuanya. Dan terlebih Allah yang adalah Immanuel, yang senantiasa menuntun, membimbing, memberkati setiap kami semua di dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk terus memahami, mengerti akan Engkau, Allah kami yang memiliki akan otoritas di dalam setiap kehidupan kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian Ajarku Mengenalmu. Tak ada yang kubanggakan
yang kita banggakan selain dari Dia, Allah kita. Kita akan berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pandemi saat ini terus Tuhan berkati sehingga bangsa ini boleh semakin landai. Dan bila ini terus terjadi, semakin landai dan semakin landai. Dan ya Tuhan, setiap keputusan, ketetapan pemerintah kami, Tuhan akan berkati. Seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan juga berikan hikmat untuk kami tetap dan terus melakukan protokol kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan pemerintah keluar dari pandemi ini ya Pak. Berkat Tuhan terus kami mohonkan untuk setiap tim medis yang sedang menangani saudara-saudara kami yang terkonfirmasi. Tuhan menyertai mereka semua dengan kasih dan kuasa Engkau, dengan semangat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Bangsa negara kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Engkau kami serahkan Bapak. Bapak dalam surga, biarlah Engkau terus berkati setiap kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan iman yang terus Tuhan tambahkan untuk kami semua, sehingga kami semakin kuat iman kami dalam Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan berkati dengan kecukupan kami semua ya Pak. Biar setiap karya pekerjaan usaha kami semua Tuhan berkati dengan keberhasilan, kelancaran dan pertolongan yang daripada Tuhan, dan mampukan kami semua untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Dan biar Tuhan, ketika kami bersyukur atas berkat-Mu, maka berkat Tuhan terus tambahkan untuk kami semuanya.
Berkati kesehatan kami semua ya Bapa. Tuhan, terus kami serahkan untuk Pak Yanto dalam tangan kuasa Engkau, untuk Pak Kico Kakung kami serahkan kuasa Engkau. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa Engkau ya Bapa, agar pemulihan Mas Aji Tuhan terus menolong, campur tangan. Kami serahkan juga untuk pemulihan Pak Slamet Riyadi, Bu Slamet, kami serahkan di Juve dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan menolong, campur tangan senantiasa ya Bapa. Dan kalau ada di antara saudara kami ya Bapa, anak-anakmu yang saat ini lemah tubuh mereka, Tuhan jamah dengan kasih dan kuasa Engkau, dan mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang surga, terima kasih biarlah Engkau terus berkati setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah kasih Kristus yang menaungi mereka senantiasa terasakan dan dirasakan, dan dengan kasih itu mereka akan saling mengasihi, saling memberi, saling menerima satu dengan yang lainnya, sehingga penuh dengan sukacita sejahtera Tuhan terjadi atas setiap keluarga-keluarga yang ada ya Bapa. Berkati akan masa depan anak-anak Tuhan yang balita dalam pertumbuhan fisik mereka, iman mereka, remaja, pemuda, pemudi dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Dan kalau ada di antara saudara kami yang saat ini mungkin ada beban, ada permasalahan, Tuhan akan menolong, campur tangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami, dan juga persekutuan yang daripada Roh Kudus yang terus mengikat kami semua, boleh kami terima, boleh kami rasakan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa kami, dan biarlah berkat Engkau turun atas ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak semua. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi